masih ada di dalam perjalanan, aku perintahkan malaikat berpasukan menjaga, menyertai, melindungi, meluluhkan dari mara bahaya, dan tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat, seperti Tuhan sudah menghantarkan jemaat bersama dengan hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu di tempat ini, sehingga boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Tanpa kehadiran, tanpa urapanmu, kami tidak akan dapat mampu untuk dapat membawa jemaat masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu, hamba-Mu mengangkat tangan, tanda hamba membutuhkan kiranya uluran tangan kuasa ilahi-Mu untuk mentahirkan, mengkuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, baik yang menjalankan kantong persembahan, baik para pelayan perjamuan kudus, hamba-Mu, dan Ibu Adi sebagai worship leader yang akan menghantar jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu Ibu Pendeta Poni yang akan memberitakan firman Allah, firman yang berkuasa itu akan menjamah, membukakan tabir-tabir yang tertutup, sehingga mereka semuanya boleh dibebas dan dilegakan, dan duka cita diubahkan menjadi sukacita oleh karena kuasa ilahi. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan mencoba-coba mempengaruhi setiap hamba-hamba-Mu untuk tidak bisa konsentrasi kepada Yesus. Aku perintahkan iblis demi nama Yesus Kristus, enyah kau keluar dari hati dan pikiran. Kuduskan, tahirkan tempat ruangan di mana kami berada. Sementara kami mengangkat, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya ada sesuatu hal yang terjadi Kau nyatakan atas wilayah kampung di mana mereka dapat mendengarkan pujian surgawi. Cepat atau lambat mereka bertekun mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segenap hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam kuasa Allah mengalir terjadi di tempat ini. Ada hal-hal yang baru lagi yang sedang Engkau kerjakan. Seluruh jemaat Tuhan, mereka haus rindu untuk mempersembahkan korban ucapan syukur bagi Engkau Yesus. Dan hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang berhimpun. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat-umat Tuhan yang siap untuk memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Ada pesan dari Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala kejebak macet, saya akan mulaikan saja tanpa pakai halo-halo, perlu kan? Suara saya kan sudah buanter ya. Ya, tambah pakai mic tambah buanter ya. Tambah pecah kuping nanti ya. Enggak mungkin pecah. Suara saya bagus ya. Iya. Shalom. Shalom. Katanya film ya kesuwennya film dhewe ya. Tetap sukacita. Amin. Kita bersemangat. Ya, saya percaya hari ini ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di ibadah kita. Percaya dengan iman bahwa setiap kita yang hadir diberkati Tuhan. Amin. Percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di ibadah kita, ada hal yang terhebat yang akan sedang siap. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mulaikan ibadah kita. Saya percaya semua masih dengar suara saya. Dan saya sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan atas ibadah kita. Datang padamu
kepadamu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan percayakan buat kami pada saat sore hari ini. Terima kasih buat kebaikan yang selalu Kau berikan kepada kami sampai detik hari ini. Terbukti hanya karena kebaikan Tuhan saja kami ada dan kami bisa berkumpul kembali di tempat ibadah ini. Dan kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau sedang Tuhan siapkan buat kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Saat kami mengangkat suara memuji Tuhan, menyembah Engkau, Tuhan ada bersama dengan kami dan hadir di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami mau bertepuk tangan, kami mau bersuka cita buat Engkau, karena hanya itu yang dapat kami berikan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dan kami akan bersorak buat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya.
Shalom. Shalom saudara. Shalom. Ya puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya masih diberikan waktu lagi untuk kita bisa bersama memuji Tuhan dengan sukacita. Siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Ya, kita percaya hari ini ada hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk ibadah kita. Amin. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat suara di hadapan Tuhan. Ya. Bentar ya. Haleluya. Haleluya. Nah, dialah segalanya dan Dia yang sanggup melakukan sesuatu buat kita. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Iya puji Tuhan. Dia seperti batu karang yang teguh, yang selalu terasa manis. Amin. Amin. Dia seperti batu karang yang teguh. Amin. 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 Saudaraku, kalau hari ini kita aja, kita percaya bahwa Tuhan itu sedang kerjakan sesuatu dalam ibadah kita. Amin. Masih mampu berdiri? Coba bangkit berdiri dulu. Kita bangkit berdiri dulu. Coba bangkit berdiri dulu. Sudah lihat samping kanan kirinya? Sudah lihat samping kanan kirinya belum? Belum. 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 Kalau belum,
Coba lihat tuh samping kanan kirinya dulu. Ya, coba disapa dulu. Disapa dulu samping kanan kirinya, disapa dulu. Shalom. Nah, katakan shalom. Sudah. Sudah ya. Ya, kita sama-sama berbahagia karena ada Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan yang mau lakukan, apapun Tuhan yang mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Tuhan yang mau lakukan, apapun Tuhan yang mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita saat duluin, tolong bantu. Sana aja, sana aja. Ya. Bawa semua. Mohon maaf, mungkin agak terganggu sedikit karena memang agak terlambat. Iya. Shalom. Semua bersuka cita. Iya, luar biasa Allah kita. Saudaraku, saudara ini saya ingin sedikit membagikan cerita. Saya mau bercerita sedikit. Ya, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Beberapa hari lalu, mungkin yang lebaran tuh seneng ya. Yang libur lebaran tuh lah liburan. Ya kan? Waduh, semua pada pasting. Semua pada gambar, pasang gambar-gambar apa? Ngelencer kemana ada yang ya kemana lah berjalan-jalan gitu ya. Saya lihat tuh kok seneng mereka pergi gitu kan ya. Terus pada suatu saat saya tuh lagi garap kostum tamborin ya buat anak-anak ini. Saya lagi selesaikan itu, tiba-tiba pas saya mau pasang gini mau saya netting gini nih, tiba-tiba saya ini miring ini apa, perasaan saya ini kok abot saya segini loh, saya kok badan saya kok miring ke sini gitu kan. Ini lah apa sih, oh mungkin saya kecapean kali ya.
kecapean lah. Saya kalau lagi asik bikin baju, kalau sudah lagi asik bikin baju, saya lupa makan, lupa segala macam. Nah itu kalau saya lagi bikin, apalagi kalau udah jadi gitu ya. Waduh, mungkin yang lihat status saya itu salah satu karya ini ya. Nah mungkin yang lihat itu, waduh saya lihat, seneng ya. Belum selesai, pernak-pernik kan sudah seneng gitu orang. Apalagi kalau sudah bikin baju, yang lebih parah lagi kalau saya lagi ngelatih tamborin. Waktu saya ngelatih tamborin, ngelatih paduan suara, apalagi ya kalau udah latih paduan suara, ngelatih tamborin, lupa makan, lupa minum, lupa tidur enggak, merem pancet ya. Pokoknya lupa makan, tahu-tahu lemes gitu kan. Apa gak keringnya dingin gitu ya. Nah kemarin itu pas saya lagi ngelider itu bikin baju itu tiba-tiba kok miring sebelah, ini badan saya ini miring sebelah. Tak biarin, ya hati-hati memang yang tahu memang ya darah. Nanti mencret ke bawah sampai gini. Aduh kok pusing ya. Nah saya tahu pusing saya yang ini sama pusing saya biasanya gula darah saya tinggi, saya bisa bedakan gitu. Enggak, ini enggak gula darah ini. Saya pikir paling kesel. Paling terlalu capek miring bikin baju, saya pikir begitu. Saya biarin sudah aku sampai beberapa hari, sampai hari raya kemarin itu. Terus saya enggak betah, lama-lama saya enggak kuat, lambung saya juga kena. Lambung saya rasanya sudah enggak kuat akhirnya. Iya. Kaget sama itu tadi. Nah, saudaraku tahu pas itu saya sudah saking enggak betah karena lambung saya enggak kuat. Saya ke dokter. Hari saya ke dokter itu gini pikir saya, paling lambungnya lah sih. Memang saya merasa lambung saya yang enggak kuat. Saudaraku tahu ketika saya diperiksa memang lambungnya memang tinggi. Dikasih segala macam enggak bisa. Akhirnya kok bergema sekali tuh. Nah, kayak penyanyi Indosiar ya saudaraku tahu, saya periksa ke dokter dan saya di general check, darahnya memang tinggi, asamnya memang iya, darah tinggi saudaraku tahu 170/110. Istirahat bu, lagi kelambinnya gak mari-mari, nanti saya pikir begitu kan tanggal 18 mau dipakai. Saudaraku saya sudah enggak kuat, akhirnya terus diperiksa lagi. Yang terhebat saudaraku lambungnya tinggi, terus tensinya tinggi, yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Saya seumur-umur tidak pernah yang namanya semenjak saya terinfeksi gula darah, mulai saya SMA kelas 2 sampai saya sekarang 55 tahun ya. Dari SMA kelas 2 mau naik kelas 3. Saya ketahuan itu karena punya riwayat itu seperti itu. Jadi itu SMA kelas 2 itu waktu pertama kali saya kena itu, saya punya sanggar dulu. Saya memang punya sanggar tari di Bali dulu, memang saya punya sanggar tari. Lah saya enggak tahu waktu saya pingsan itu anak-anak itu nari latihan seperti apa, saya enggak tahu. Nah ketika saya pingsan, saya baru ketahuan kalau saya punya gula darah. Aku tahu usia 17-18 waktu itu gula darah saya itu 250. Saya paling ingat sekali itu waktu SMA. Terus sampai saya menikah, sampai saya sekarang terus naik. Saya bahkan pernah suatu ketika saya pernah sampai 600 sampai 700 pernah. Nggak ketok sopo-sopo saudara. Saya tuh nggak ketok sopo-sopo, yang saya dengar itu cuma suara nging gitu. Ya, nging gitu aja. Ternyata suara nging itu tanda-tanda mau berangkat katanya saudara. Saya nggak tahu. Jadi ternyata itu suara mau berangkat ke surga maksudnya. Saudara tahu rekor saya kemarin, saya nggak percaya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika Pak dokternya tanya, ada riwayat gula, Ibu, saya pindah dokter memang. Ada dok, di tes darah ya, gula darah, iya dok. Pernah sampai berapa terakhir? Dulu pernah sampai 607. Wush, kok si urip? Gitu. Kok si urip katanya. Terus yang dia bikin nggak percaya lagi, fisikmu kok bagus, gitu loh. Fisikmu kok bagus, itu kalau fisik kayak kamu, itu orang nggak akan percaya kalau kamu punya gula. Lagi
umur 18, sekarang kamu 55. Iya dok. Terus puji Tuhan, saudaraku tahu ketika dites darah, mulai saat terinfeksi sampai sekarang saya usia 55, baru kemarin saudaraku tahu gula darah saya itu normal seperti orang tidak pernah sakit gula. 118 atau 19 atau 20 lah, itu harusnya kan 120. Seusia saya 55 dan orang yang terinfeksi itu harusnya 200 itu sudah. Karena saya memang kalau di bawah 200 saya tidak kuat, lemes karena terbiasa tinggi. Saudaraku tahu, saya Dewi tidak percaya, sampai dokter sini tidak percaya. Bu, ibu serius bilang sama saya kalau terinfeksi itu mulai SMA. Iya dok, mulai SMA umur 18. Mau lulus SMA 17-18an. Diperiksa lagi, pindah tangan saya yang pertama yang sini, terus yang kedua yang sebelah sini. Coba dari kelingkingnya aja bu, dari kelingking, dari kelingking, lu kok sama? Saudaraku tahu, semenjak saya usia saya 18 sampai saya 55, saya tidak pernah mengalami gula darah saya itu 120, tidak pernah saudara, semenjak ketahuan itu 250 terus naik. Tapi saya meskipun gula darah saya tinggi, ya sekali lagi saya pernah ceritakan bulan kemarin, saya nggak pernah yang namanya tepar sampai padi. Memang saya tuh beberapa waktu tuh heran, dalam diri saya tuh heran, kok aku nggak pernah kedinginan ya. Saya beberapa waktu sampai tanya sama Pak Adi, kok tahu bukan kedinginan hawa sana emang dingin ya. Hawa yang sering kali kalau gula darah itu tinggi, itu saya mengalami yang namanya kedinginan sampai di tulang-tulang. Terus keluar kayak orang dipukul itu, besem-besem itu. Ini kok nggak ada gitu loh. Hampir 1 tahun ini nggak ada gitu. Baru kemarin saya tahu, oh mangka. Kok saya nggak merasakan kayak gitu. Ternyata saudaraku tahu itu mukjizat terhebat yang Tuhan berikan buat saya. Nggak mungkin saudara, sangat tidak mungkin karena orang yang terinfeksi sudah bertahun-tahun, apalagi umur 18 ke 55 itu pirang tahun ya Pak yo. 55 kurangi 18. Saudara aku bayangkan dari umur 18 sampai ke 55 38 tahun. Sebenarnya baru kena mulai umur 18 itu paling kuat. Diobati loh ini sama diet. Orang kena diabetes itu umur 15 tahun, paling kuat 15 tahun. 10 tahun tuh wis game over. Itu dokter bilang, seharusnya kamu 15 tahun itu sudah nggak ada. Saudaraku itu Tuhan, dan saya sangat, akhirnya saya lari sama kencing, sama darah saya yang 170/110 itu saya lari. Kok aneh ya Tuhan, aku makan apa sampai dokternya bilang begini, kamu konsumsi apa? Dokternya tanya, saudaraku, kamu konsumsi apa? Katanya gitu. Ya enggak tahu, saya enggak konsumsi apa-apa saudaraku. Saya enggak, ya cuman memang saya jaga makan. Saya terlalu menjaga untuk makan tuh, saya terlalu menjaga. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dari situ saya bisa melihat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Bayangkan saudara, 120 itu bukan orang kayak saya. Nggak mungkin saudara, 120 itu sangat nggak mungkin. Saya nggak pernah melewati itu. Saya nggak pernah, jadi sepanjang pulang saya Pak Adi itu temenan ini ya, tekanan gula darahku sampai segitu. Ternyata memang benar saudara, keadaan fisik saya sehat dan saya tidak mengalami sakit. Kalau pusingnya saya tahu, ini pusingnya darah tinggi saya tahu karena miring ke sini saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, beberapa hari kemarin saya sudah sehat ya. Jadi kalau saya bisa berdiri sampai hari ini, itu saya percaya itu karena Tuhan. Ya, jadi meskipun saya tidak melencer kemana-mana tidak apa-apa. Tuh yang lainnya melencer ke pantai, saya melencer ke dokter saudara. Tetapi Tuhan itu ajaib kok. Ternyata Tuhan tunjukkan saya, meskipun kamu tidak melencer, gula darahmu sekarang berapa? Normal. Itu gula darah orang yang tidak pernah sakit, saudara. Bisa paham ya? Itu tekanan gula darah orang yang tidak pernah sakit gula darah. Saudaraku bayangkan, saya diweyo kaget kok aku. Masa percuma aku dulu ngalami, saya kaget. Memang terasa, badan saya itu terasa kok enggak kayak waktu-waktu lalu gitu loh. Yang pasti itu kedinginannya enggak pernah, saudara, enggak pernah kedinginan. Lah itu kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi. Jadi pada saat ini katakan Rasul Paulus pernah bilang begini, jangan ya kamu coba ngomong bahasa saya. Janganlah kita biasakan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan banyak orang.
ya kan? Karena ibadah itu mengandung banyak janji, penghiburan, keselamatan ada di situ. Jadi pada saat ini kita percaya ibadah itu banyak janji yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Dan percayalah, janji Tuhan itu nyata. Dan saya percaya, saya sampai gini, kok umur 55 ya keadaan saya sehat ini tentang gula darah, kok enggak biar-biar ya gitu loh. Tapi itu waktu Tuhan. Saya enggak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi yang saya percaya, apapun waktunya, saya percaya Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Itu yang membuat saya semakin terpesona. Enggak boleh mundur, apapun yang terjadi. Saya malah kepikiran kalau ada masuk saya seperti aku tak mundur, jangan saudara. Kalau mau jujur, saya pun sama, manusia saya. Saya kepinginnya sudah kepingin enggak mikir jemaat. Saya kalau saya mau jujur, saya enggak mau memikirkan urusan jemaat, apalagi itu bukan urusan saya. Saya tidak mau kalau mau jujur. Tapi puji Tuhan, saya dikuatkan dengan orang-orang yang tidak terduga. Itu menguatkan saya, memberikan semangat kembali lagi untuk bisa di posisi yang Tuhan kerjakan, untuk kita sama-sama lewati di dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Apa sih yang kita mau cari sekarang? Terus saya sebentar lagi kurang 5 tahun loh. Sebentar 5 tahun tuh dilu ya, sweet loh saudara. Tapi saya bersyukur meskipun saya sudah mau menginjak sweet, wajah saya meskipun saya terinfeksi gula darah, wajah saya masih muda sekali. Ayo lihat kan saya kayak anaknya kan? Iya, oh banyak yang ngomong gitu loh. Karena bilang gitu. Dan itu terbukti. Dilem dia kesuwen menunggu dilem ya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu lalu saya enggak sadar Tuhan itu. Tapi ternyata ketika kemarin itu, oh makanya kata saudara jemaat kemarin yang di Malang, di Nongko Jajar waktu saya melatih tamburin. Saya latih tamburin itu tiba kok enak gitu loh. Saya biasanya kalau 4 satu gerakan gitu ya. Kalau lagu worship gitu sih tidak terasa. Kalau pas pegang alat, biasanya satu gerakan. Waduh ampun saudara. Maka saya sambil duduk. Tapi kemarin kok sampai lewat gitu loh. Dan itu kemurahan Tuhan. Dan saya percaya. Terus anak bilang, umur boleh 55, tekes 5 rek. Tenaga nih. Wah 17 tahun. Itu kan luar biasa saudara. Yang percayakan itu hiburan saya. Dan saudaraku punya hiburan tertentu di dalam Tuhan. Ketika saudaraku datang beribadah, ketika saudaraku datang memuji Tuhan, itulah hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Manfaatkan waktu yang ada supaya saudaraku bisa melihat bagaimana Tuhan itu beracara dalam hidup kita. Yang saya pegang dalam perkataan firman Tuhan, Rasul Paulus pernah bilang, memang secara lahiriah, ya, hidup jasmaniah badan saya saja akan semakin hari semakin merosot. Tetapi rohani kita akan semakin diperbarui oleh Tuhan. Saya diperbarui kemarin pulang dari dokter 110, 120, 118. Kok nggak mungkin yo? Gak keliru tak dokter sampai dokter sendiri aduh itu. Yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan, kau nanti akan terpesona oleh karyaku. Itu seperti itu saudara. Dan saya percaya saya akan semakin diperbarui di tempat ini. Saya akan semakin diperbarui. Mbah-mbah semakin tua, saya semakin diperbarui. Amin. Amin. Gak ada sih ngamen Pak, takut. Nah seperti itu. Ada kemarin tadi ngetuk lah. Salah satu tadi siapa di pojokan tadi bilang gini, aku kepada Bu Adi mulai biyen nih kok, ya. Mulai, ya, nah itu kan. Iya, kepada Bu Adi mulai biyen nih kok biyen. Baru pertama ini belum dibongkar, ada satu yang masih tertinggal saudara. Ya, terus aku tahu, kok gak berubah ya Bu Adi? Ya berubah tetap saudara. Rambutnya semakin putih. Kalau dulu mungkin belum putih, sekarang sudah semakin putih. Tapi kalau wajahnya mungkin tidak berubah, itu kemurahan Tuhan ya. Itu kemurahan Tuhan. Saya percaya. Oh kalau tuwek sih Bu Adi, kapan tuwek? Ojo ngomong ngono gak tuwek loro mati lah, Mbak. Belum siap belum. Gak bener lo ya katanya ngomong gak tuwek-tuwek Bu Adi, gak berubah. Sik nom katanya gitu. Ojo muni ngono aku tambah wedi sudah aku. Kan apa dia apa? Engko gak tuwek-tuwek moro-moro. Belum sih. Gak boleh ngomong jelek. Oh, ngomong jelek ya, gak boleh lah. Kan moro-moro berangkat gitu ya. Siapa tahu kan? Gak boleh tahu. Udah, ketahuan lagi lah tak tinggal ya. Iya. Padahal saya bilang ya terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan ya. Nah, seperti itu. Saya bersyukur saya masih dicintai. Oh, melayani ya Bu. Ya doakan saya, saudaraku, saya semakin sehat. Kemarin
tes darah saya sudah 140 per 90, sudah bagus. Jadi sudah tidak terasa kayak kemarin mensek sebelah kan. Iya, yang merah ya, masih nggak enak memang, masih nggak enak. Ya jadi kalau hari ini kita ada sampai hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu terlalu ajaib buat hidup kita. Ya, kita percaya apapun yang terjadi nggak apa-apa, muka merah nggak apa-apa. Ya, berarti saya masih kuat memuji Tuhan. Ya, meskipun dalam keadaan apapun. Siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudaraku percaya pada saat ini setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saudaraku mau berkata jujur di hadapan Tuhan melalui pujian yang saudaraku pujikan di hadapan Tuhan. Karena setiap pujian yang kita bawa di hadapan Tuhan itu mewakili setiap hati kita, iman kita kepada Tuhan. Percaya dengan iman, dengan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percaya dengan iman, setiap pujian yang kita bawa di hadapan Tuhan itu doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, permohonan yang tersampaikan di hadapan Tuhan. Pujikan dengan segenap hati, percaya dengan iman. Di dalam nama Yesus itu ada segala hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Itu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pujikan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat.
sangat bersyukur bahwa kami adalah orang yang beruntung, yang berbahagia. Sebab kami memiliki Yesus dan menjadi milik kepunyaan Yesus. Hanya Yesus yang punya kuasa yang terbesar. Hanya di dalam kuasa Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami telah Kau pilih, Kau tetapkan untuk menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia, berkemenangan, mengalami keberhasilan yang melampaui batas. Sebab Engkau sudah menetapkan kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kami haus lapar Tuhan untuk kami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk makanan firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran kami mau tunduk, menundukkan diri, taat akan kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu betul-betul tertanam ada di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melakukannya dengan taat setia dalam sepanjang umur hidup kami. Kami mengucap syukur dan mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Sebab kalau hari ini kami ada dan ada di tempat ini semua karena Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa BL kita. Shalom. Shalom. Ketemu lagi. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Ya, beberapa hari yang lalu saya ini lagi menyembah. Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Mencari orang-orang yang mau menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Mazmur katakan bahwa berbahagialah orang benar, sebab orang yang tidak benar tidak akan pernah bisa berbahagia. Dan kalau hari ini kita benar bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita berusaha, tapi karena kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menghapuskan dosa kita. Karena itu kita disebut adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang berbahagia. Tidak ada orang berbahagia kalau tidak benar. Tuhan katakan bahwa tadi malam saya ada teman saya sendiri curhat. Dia stres, padahal keadaan sudah mengalami mujizat, pertolongan yang melebihi dari targetnya. Tapi dia katakan bahwa adiknya yang seperti itu, suaminya yang begitu, mamanya yang begini katanya. Dia katakan, Fon, bagaimana aku bisa mengucap syukur dengan keadaanku yang seperti ini? Apa yang harus aku katakan? Aku bisa berucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada. Keadaanku seperti ini. Dan kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami kehidupan yang begitu, sepertinya dia merasa bahwa dia paling menderita sedunia ini. Jadi pendeta itu enak kalau ngomong, bersyukur kita masih bisa bernafas. Enak saja pendeta ngomong. Padahal aku kan kepingin mati. Bagaimana aku bisa bersyukur sementara aku pendeta berkata, bersyukur kamu masih bernafas, masih bisa bangun pagi. Dia katakan, aku kepingin mati. Bagaimana aku bisa bersyukur? Nafas saja kok bersyukur.
Nah sekarang pertanyaan tadi Tuhan surat katakan, tanyakan kepada umat-umatku yang aku kasih yang ada di sini. Menurut saudara, apa saudara yang merasa bersyukur kepada Tuhan? Satu persatu. Bersyukur karena hari ini masih diberi nafas. Bagaimana? Bersyukur kalau hari ini masih diberi nafas sama Tuhan. Bersyukur kita masih diberi nafas sama Tuhan. Tapi jawaban teman saya merasa saya mau mati kok, saya enggak mau nafas, katanya begitu. Oke, enggak apa-apa. Yang lain kira-kira bisa dibantu untuk menjawab. Bersyukur karena masih diberi kesehatan. Kalau sehat itu nomor 1. Punya segala kalau enggak sehat cuma. Ada lagi yang lain? Bagus, luar biasa. Saya dulu juga pernah ngalamin, tapi saya sering ke gereja, diajak mama, didoakan pendeta. Lalu lambat laun hubungan dengan mama membaik. Jadi didoakan, berdoa, minta sama Tuhan. Hari ini kemarin saya tidak pegang uang, hari ini saya pegang Luar biasa. Wow. Luar biasa. Ada lagi yang merasa bersyukur? Ya. bersyukur karena perlindungan, penyertaan, dan setiap apa yang kita doakan selalu dijawab dengan jawaban yang tepat pada waktunya. Luar biasa. Punya Tuhan yang luar biasa. Dulu Punya Tuhan yang saya juga mengalami kebangkrutan. Saya juga tidak bisa bersyukur. Apa yang saya katakan saya bisa bersyukur, tapi saya baru bertobat. Apa yang harus saya katakan bersyukur? Sementara keadaan yang baik-baik tiba-tiba habis. Ya, kan? Rasanya jangankan mau ngomong males, lebih baik mati. Rasanya sudah ingin mati dan sudah mencoba untuk mati, ya kemarin sudah saya saksikan ya. Sudah ingin mati, tidak ada gunanya hidup. Jadi waktu itu saya baru belum bertobat. Tapi setelah saya bertobat, saya melihat pendeta Joyce Meyer ya. Tahu ya Joyce Meyer? Ya? Joyce Meyer. Waktu itu saya belum mengerti firman. Cuman saya lihat di TV Joyce Meyer katakan, setiap hari kamu harus katakan paling tidak 10 kata rasa bersyukurmu kepada Tuhan. Itu terngiang-ngiang dan sampai hari ini saya mengucapkan selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tetap bersyukur, sebab di balik masalah itu ada mujizat. Mujizat itu dikemas oleh masalah. Tanpa masalah kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Semakin besar masalah yang menimpa kita, bukan karena kesalahan ya. Kalau karena kesalahan itu akibat, sebabnya jadi kita mengalami musibah. Tetapi tanpa alasan kita sudah melakukan maksimal untuk yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan, tapi kenyataan keadaan tidak membaik seperti yang kita inginkan. Tetapi saya ingat dengan kata-katanya Joyce Meyer, bersyukur, sebab dengan rasa syukur itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, dan itu sudah saya alami. Jadi bersyukurlah senantiasa. Memang kalau zaman dulu saya belum bertobat, saya kan larinya ke dukun. Ya, kalau saya kepingin toko saya ramai, saya ke dukun. Kepingin supaya suami saya ndak pelit, ya saya dukunin kan gitu. Suami saya kalau sekarang saya sadar ya ndak pelit, cuman karena keserakaan. Ya, ya, jadi impian saya kalau saya punya suami yang menurut saya punya kekayaan itu, harapan saya bisa diberikan kepada saya semua, dan dia punya uang dan semuanya semuanya, ya apapun semuanya. Saya berharap supaya diberikan kepada saya. Ternyata kan tidak kunjung datang. Jadi akhirnya kan saya penuh kebencian, kekecewaan, sakit hati, dan ya tidak senang datang karena keserakaan. Padahal kan tidak boleh. Saya belum menikah, beliau sudah punya semuanya itu. Dia punya tabungan emas banyak, punya dolar banyak, punya tanah banyak, rumah juga, punya perkebunan
apa ini di batu apel, Apel. semuanya punya. Saya dari orang yang nggak punya. Seroko. Seroko. Ternyata saya nggak dikasih apa-apa. Cuma tiap hari saya dikasih laci uang. Zaman dulu masih paling besar kan 10.000. 10.000 dipenuhi laci. Tapi saya nggak seneng. Cuma sak laci. Saya kan mau semuanya. Ya, toh. Jadi itu membuat saya main dukun. Saya dukunkan. Dukun instan. Ya, toh, instan. Tapi instan dukun. Suami saya lebih pinter. Ya tetap nggak dikasih. Tetap nggak dikasih. Ya, toh. Nah, kalau dukun kadang-kadang bisa instan, tapi di dalam Tuhan tidak sebegitu cepatnya. Karena seperti saya kalau punya pegawai, saya pasti mau dia kerja dengan rajin, dengan tepat waktu, dengan disiplin, tanggung jawab. Ya toh, ketika dia melakukan yang saya suruh A melakukan A, jangan saya suruh A melakukan Z. Sama-sama kerjanya tapi tidak sesuai yang saya harapkan, ya pasti tidak menyenangkan. Ya toh. Ketika saya punya pegawai kerjanya, saya suruh A melakukan A sampai B sampai Z. Belum waktunya jam kerja, dia sudah datang. Waktunya pulang, dia tidak pulang. Masih melakukan semuanya tanpa iri-irian. Kalau yang seperti itu, ya toh, bukan dia yang takut saya yang takut kehilangan dia. Gaji saya naikkan, fasilitas saya kasih, dan kuasa saya berikan kepada dia. Untuk apa? Mengelola pekerjaan saya. Karena jujur, baik, tanggung jawab, disiplin. Kalau orang yang seperti ini, kita di hadapan Tuhan seperti ini, apa yang kita tidak dapatkan? Amin. Kuasa saya berikan, kunci toko saya serahkan, uang dia yang bagian ngatur. Seperti itulah yang Tuhan mau kepada setiap kita. Teman saya tanya, coba kamu tolong tanya, jawab handphone. Apa yang membuat aku harus bersyukur? Dia lagi emosi, saya tidak jawab. Tapi perlu disadari, ya toh, saya bersyukur sudah dijawab semua. Kita disertai Tuhan, dilindungi, diberikan kesehatan, kekuatan, dan semuanya. Ya toh, dan sampai hari ini sekalipun uang cuma lewat, masuk keluar, masih tetap teratasi. Sudah rasa syukur. Tapi saya yang lebih bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dipilih, dipanggilnya, ditetapkannya menjadi anak Allah yang maha tinggi. Amin. Saya hari ini ada bukan usaha saya untuk mencari Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Jadi saya bersyukur yang luar biasa. Saya mempunyai Tuhan Yesus Allah yang memiliki, yang menjadikan langit, bumi, serta seisinya. Yang saya punyai adalah Dia. Dan saya juga menjadi milik kepunyaannya, bahkan menjadi harta kesayangannya yang luar biasa, terpelihara dengan baik dan sempurna. Dan Dia adalah Allah yang kekal, seperti Bapak Gembala selalu katakan, Immanuel. Selamanya Dia menyertai saya, selamanya Dia akan memelihara saya dengan sempurna. Sebab Yesus adalah pemelihara yang kekal. Cinta kasih-Nya juga sempurna. Amin. Saya katakan kepadanya bahwa yang rasa syukur kita yang paling terbesar, bahwa kita adalah milik dan memiliki Yesus Allah yang maha besar, El Shaddai, yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan dari yang tidak ada, semuanya menjadi ada. Apa yang Dia katakan jadi. Tapi banyak orang tak seperti tadi. Saya serakah, teman saya juga serakah. Ternyata dia tidak puas dengan keadaannya. Kalau kita bersyukur, belajar untuk memuaskan diri, seperti tadi Pak Gem juga lagi terima telepon dari jemaatnya, saya saut bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu mau menerima keadaan yang belum sesuai kita inginkan, menerima apapun keadaan ini dengan sabar.
itu kerendahan hati yang Tuhan mau. Menerima keadaan apapun, bisa menerima, katanya bahasa Jawa, dengan legowo, dengan ikhlas, dengan tulus. Ketika kita memiliki hati seperti itu, ya, saya punya anak, saya kasih uang 10.000, iya, 50.000, iya. Dia tahu mamanya misalnya punya, saya harapkan dijadikan hari ini ya, mamanya punya uang banyak, dia tidak menuntut apa-apa. Anak saya baik, cara menggunakan uang dengan baik, suka menolong, suka membantu. Pasti tuh, saya akan tambah-tambahkan dia, nggak usah minta-minta. Dan satu lagi perlu diketahui, disadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Anak itu adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima warisan. Pewaris adalah orang yang memberikan harta kekayaannya kepada ahli waris. Ada ayatnya, kita baca, anak. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Suaranya yang keras bisa dibantu dibacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita hilang bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi kita adalah anak, adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bagaimana supaya kita menerima janji-janji Allah? Sulit, tidak gampang. Ya, toh? Memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan katakan selalu menyertai. Akulah jalan. Dari kemanapun engkau mau berjalan, apapun yang engkau cita-citakan, inginkan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan selalu membuka jalan. Jalan ke surga yang tidak pernah kau pikirkan, kau inginkan, Tuhan sudah berikan. Ya, untuk kehidupan kekal kita sudah ada jaminan, sudah pasti untuk kehidupan yang kekal. Tapi kehidupan yang sementara di bumi ini, Tuhan tidak menjanjikan kemudahan. Kehidupan ini memang butuh pengorbanan dan perjuangan. Karena Tuhan tahu waktu ketika saya mengalami keterpurukan, mau mati, dan hari-hari saya sudah merasa hidup saya tidak berguna, karena saya sudah tidak memiliki semua yang tadinya itu merupakan kebanggaan saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku seperti ini, lebih baik dulu aku jangan pernah punya apa-apa, supaya aku tidak menderita, karena aku tidak pernah menikmati, misalnya saya tidak pernah menikmati yang namanya rumah atau makanan yang lezat. Ya. Kalau saya tidak mengenal itu, ke hari ini saya makan apa adanya, tentu tidak menderita, karena tidak pernah tahu. Saya merasa menyesal. Kalau memang terjadi seperti ini, sebaiknya dulu Tuhan jangan izinkan saya ini pernah menikmati kehidupan yang di atas itu. Tuhan katakan apa? Banyak orang, kenapa aku begini, kenapa aku begitu? Ternyata Tuhan katakan apa? Bukan aku yang membuat kamu miskin, bukan aku yang membuat kamu jatuh. Karena Tuhan katakan, karena aku mengasihi kamu, karena aku tahu bahwa kamu akan mengalami penderitaan, kemiskinan, keteragisan, kehancuran ini, maka aku memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang mencari aku, Fon.
aku yang mencari kamu. Inilah sebabnya aku memilih kamu, supaya kamu mengenal aku, mengenal kebenaranku. Di mana ada kebenaran, kamu akan dimerdekakan. Itu yang saya alami. Jadi banyak orang, kenapa ya kok begini, kenapa ya begini? Karena kita begini-begini, inilah kita dipilih Tuhan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang Kristen. Tuhan datang ke dunia bukan karena agama. Ya toh? Tuhan datang ke dunia karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Tapi tidak semua orang dunia mengenal kebenarannya. Tidak semua orang dunia menerima anugerah keselamatannya. Tapi karena kita adalah orang-orang khusus, orang-orang istimewa, telah dipilihnya, ditetapkan menjadi anak-anak Allah, supaya kita menerima warisan janji-janji yang ada pada Tuhan. Hidup di dalam berkemenangan. Janji Tuhan semua, tidak ada rancangan-rencana Tuhan, semuanya ini. Rancangan-rencana Tuhan semua memberikan masa depan. Masa depan yang penuh berkemenangan. Itu janji Tuhan. Kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Memang kehidupan ini akan diperhadapkan satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, yaitu masalah, persoalan, sakit, penyakit. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sana Tuhan katakan, jangan takut. Semua orang tahu, jangan takut. Iman pasti berperang dengan takut. Harapan akan berperang dengan putus asa. Jadi kita ini, musuh kita adalah diri kita sendiri. Makanya kita harus belajar menundukkan hati pikiran kita, tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Karena di dalam firman ini menjanjikan semua masa depan yang luar biasa, menjanjikan berkemenangan. Jadi musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Di situ Tuhan katakan jangan takut. Semua orang tahu jangan takut. Di dalam Alkitab ada tertulis 365 kali. Artinya setiap hari orang akan mengalami merasa ketakutan. Tuhan berpesan sampai 360 kali setiap hari supaya saudara jangan takut. Katakan jangan takut sebab aku jangan takut sebab aku menyertaimu. Ya, karena penyertaan Tuhan. Kita lihat Daud. Contoh ini ya ilustrasinya di Daud yang terputih. Daud adalah seorang angon kambing, domba. Ya toh? Ya toh bahasa sekarang kan angon itu ya. Angon domba. Ya toh? Karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada satu yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah membuka berkat, pintu-pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Karena berkat itu sudah ada namanya satu persatu. Tidak akan bisa kemana-mana. Karena itu jangan ada iri hati ketika kita melihat orang yang diberkati. Bersukacitalah. Sebab yang kamu sukacita itu kamu akan, yang kamu katakan itu, kamu akan menerimanya juga. Daud seorang angon domba. Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja. Tapi dia waktu menjadi seorang raja, apakah berjalan baik-baik? Tidak. Ya. Ketika dia dikejar-kejar oleh
Saul dikejar-kejar oleh Saul. Mertuanya mau dibunuh, dan ketika dia diangkat menjadi jenderal perang, ditaruh di paling berbarisan yang paling depan. Supaya apa? Supaya segera terbunuh. Ketika dia mau dibunuh, selalu diluputkan. Ketika dia mau tombak, selalu diluputkan. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang menyertainya. Sebab ada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atasnya. Ya, jadi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak akan pernah kita bisa diturunkannya. Demikian juga kalau ada Tuhan memberkati keuangan-keuangan, tidak ada yang bisa menutupnya. Karena apa? Berkat itu sudah ada namanya setiap orang, setiap saudara-saudara yang di tempat ini. Jadi jangan takut. Ayat ini ayat luar biasa buat saya. Jadi jangan takut. Saya bisa punya Alkitab. Bisa ya Pak Satu. Ayat ini luar biasa buat saya. Pertama kali saya bertobat. Karena penyertaan Tuhan, Daud menjadi seorang yang luar biasa. Dalam segala jalannya, dalam segala yang dikerjakan, semuanya berhasil karena penyertaan Tuhan. Di sini ada katakan bahwa jangan bimbang, sebab aku ini alam. Ternyata orang bimbang itu, orang akan tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Contoh Petrus, padahal sudah melihat mujizat. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, takut dikiranya hantu. Tapi kalau itu Tuhan, bawalah aku jalan menghadap kepadamu. Saat itu berjalanlah, kata Yesus. Tapi ketika Petrus sebentar tidak lama melihat ada angin ombak, Petrus melihat keadaannya, dia menjadi bimbang. Apa yang terjadi? Kelelep. Tenggelam. Kelelep. Bahasa Inggrisnya kelelep. Bahasa Inggrisnya kelelep. Bahasa baliknya selem. Ya. Jadi ternyata bimbang itu membuat kita jatuh. Kenapa kita jatuh? Karena kita selalu mata hati kita tertuju kepada masalah, persoalan, keadaan yang sementara ini. Kalau tadi Petrus tidak melihat ombak dan angin, dia hanya menghadap kepada Yesus, tidak akan pernah kelelep. Tapi Yesus disebut penolong. Dalam keadaan apapun yang Petrus mau kelelep pun, tetap tangan Tuhan mengulurkan tangannya. Ditolonglah Petrus, tetap diselamatkan. Berbahagialah kita punya Yesus, Allah penolong yang setia. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, tangan Tuhan selalu panjang tangan untuk menolong kita. Amin. Berjanji kita jangan takut, jangan bimbang. Ingat, tanamkan dalam hati pikiran kita, kita ini adalah anak Allah. Apapun yang terjadi, tetap selama ada Tuhan, selamanya kita ada pertolongan. Selamanya. Ketika kita mempercaya itu dan kita tanamkan dalam hati pikiran kita, selalu dijauhkan, dilepaskan dari masalah. Tuhan katakan, berjalan melalui air, air tidak akan menenggelamkanmu. Berjalan di atas api, api pun tidak akan menghanguskanmu. Amin. Artinya, masalah persoalan sebesar apapun yang menimpamu tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menolong, menopang. Dan Tuhan katakan, aku menyertaimu. Aku adalah Tuhan Allahmu yang senantiasa menyertaimu. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Dulu saya penakut, sekarang saya tidak akan pernah takut dengan keadaan yang sementara ini. Kita mau susah nangis, air matanya habis, diganti air mata baru pun
tidak akan bisa berubah keadaan. Tapi kalau mata hati kita tidak memandang keadaan yang sementara ini, semua bisa berubah. Bisa berubah, bisa diubah. Air diubah menjadi anggur yang mahal. Karena ada Tuhan, kita adalah anak Tuhan, berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita sudah dibenarkan, sudah dilayakkan untuk menerima seluruh janji Tuhan. Tinggal kita lebih mendekat, membuang, melawan ketakutan dan kebimbangan dan keraguan itu. Itu upaya kita. Dan pekerjaan saya hari-hari cuma begitu. Dulu saya seorang pengusaha pekerja keras, kerja saya pagi jam 10 sampai jam 10 malam paling cepat pulangnya. Bahkan sampai setengah 12. Setiap hari berpuluh-puluh tahun. Itu pekerjaan saya. Setiap hari geger saya cokok-cokok. Tidurnya sedikit. Karena seneng, cinta sama duit. Waktu itu berhasil. Suami saya seorang pengusaha yang berhasil, saya baru seorang pegawai menjalankan usaha yang pernah saya katakan berhasil, melejit, berhasil besar. Tadi ngomong-ngomong, saya jual baju modalnya 25.000, waktu itu dengan kurs rupiah masih 900 kali Hongkong. Saya ngambil barang di Hongkong. Saya jual bisa 400.000. Wah, kadang-kadang saya jual 600.000. Saya cek pasar tidak ada. Saya jual 600.000 kayak kacang goreng. Bagaimana saya ndak mekrok sih namanya kepala itu. Tapi ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Saat itu seketika melambung. Saya berhasil, saya juga punya suami seperti yang saya idolakan. Yang harus punya keuangan yang harus sangat bagus menurut ukuran saya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, akhirnya hangus, kelelep. Bahasa Perancisnya ya. Kelelep. Tapi ada Tuhan yang setia. Pada saya membenci sama orang Kristen, benci sama orang pendeta, apalagi kalau lihat pendeta saya. Aduh, maaf kalau bahasa saya sekarang enaknya bukan main dulu. Bahasa apa itu Pak Yan? Arab. Pada saya membenci orang Kristen, membenci pendeta, tidak senang dengan Alkitab. Orang Kristen ini bencekno. Alkitab orang Kristen ini gedabrus, saya bilang. Gedabrus. Soalnya apa bilang? Soalnya kalau ada orang Kristen kalau hari Minggu ke toko saya kan selalu saya diajak ke gereja. Ayo cek ke gereja cek. Aku tidak suka gereja. Saya tidak suka gereja. Saya berbahagia dengan begini. Karena kamu orang stres, ya kamu ke gereja supaya kamu tidak stres. Lu enggak cek. Enak ke gereja itu, meskipun tidak punya duit itu hati ayam, lo ya toh, stres saya bilang gitu. Tambah suka stres, ya toh, tidak punya duit kok iso ayam itu tekan dia, mustahil, ya toh, mustajab ya kan, tidak masuk akal. Itulah yang buat saya tidak senang sama orang Kristen, tidak senang sama ajarannya. Ditambah lagi kan, tapuk kiri berikannya kanan, waduh, innalillahi, ya toh, nggak mungkin itu hal mustahil. Tapi begitu besar cinta kasih Allah, mengalahkan semua kekerasan hati saya. Saya dipilih melalui masalah, kelelep semuanya, lenyap. Cara Tuhan menundukkan saya. Saya tunduk sampai hari ini. Saya dalam hidup saya tidak takut oleh apapun. Kemarin saya melayani seorang laki-laki yang mantan pembunuh, ya, nembaki kaki orang pincang. Dia takut. Saya tidak takut. Tetap saya layani, ya saya bantu. Sekarang katanya Pak Dani, ya karena dulu suka menyiksa, menyakiti, apa itu namanya, apa Pak? Ya merugikan orang seperti itu. Akibatnya sekarang hidupnya di dalam sangat kelelep, ya. Tapi saya tetap berusaha untuk menolong. Dia takut, teman-teman saya takut semua karena dia mantan ex pembunuh. Saya enggak takut. Jadi saya tidak ada yang saya takuti hidup ini. Yang saya takuti cuma satu sekarang ini, saya takut sama Tuhan. Kalau dulu yang saya takuti cuma satu, takut miskin. Di waktu zaman dulu saya belum bertobat. Tapi sekarang saya cuma satu hal, takut Tuhan. Saya tidak menyembah Tuhan, sudah saya takut. Saya pikiran saya susah saja, saya takut sama Tuhan.
Kalau saya susah sedih itu berarti saya belum mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, aku Cik Foni, aku ini 100% sudah percaya sama Tuhan. Saya katakan, Fred, kenapa? Perkara duit aja kamu sudah geliang, susah, nangis. Tuhan katakan apa? Semua Foni, manusia di dunia ini nangisi masalah, bukan nangisi aku. Itu bukti tanda bahwa belum mempercayakan hidupnya kepada Tuhan 100%. Saya kalau susah sedih, saya merasa bersalah sama Tuhan, minta ampun Tuhan, aku masih susah, berarti saya belum mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah, saya takut, saya belum percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa menolong saya. Buktinya saya ketakutan. Menghadapi ini takut, menghadapi itu trauma. Itu belum mempercayakan hidupnya 100% kepada Tuhan. Kalau saya sudah bebas dari semuanya itu, makanya kebenaran itu memerdekakan. Bukan cuma memerdekakan secara hati, pikiran, keterikatan akan dunia, tapi termasuk memerdekakan finansial. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas dari surga. Apa yang kamu ikat, terikat di surga. Tinggal milih, hidup pilihan. Saya lakukan. Takut Tuhan. Saya hari-hari saya bekerja keras untuk mengkonter pikiran hati saya. Saya berusaha belum bisa. Saya selaraskan dengan firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan katakan jangan takut, ketika saya ada takut, saya hempaskan keluar dalam nama Yesus roh ketakutan, bukan dari Tuhan. Karena roh ketakutan penghalang tertinggi untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan. Susah juga penghalang, stres, iri hati, kebencian, bukan dari Tuhan itu. Itu harus kita bekerja keras untuk membuangnya dari hati dan pikiran kita. Pastikan setiap hari kita nyembah Tuhan, merasakan damai, sampai hidup kita ini bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama. Biarpun ada pembunuh, saya tidak takut. Dia mau merampok, saya tidak takut. Tidak bisa merampok saya, sebab ada Tuhan yang menyertai saya. Ketika sakit penyakit masalah COVID, setiap hari saya doakan orang COVID tanpa masker. Orang sudah kritis di rumah sakit. Teman saya seorang pendeta. Seluruh pendeta se-Indonesia sampai Australia, Singapura, tidak ada yang berani mendatanginya. Semua cuma telepon mendoakan. Saya tidak pakai masker. Apalagi di Premier itu seperti rumah saya sendiri. Karena suami saya di sana berbulan-bulan, cukup lama. Jadi saya masuk ke ICU, saya tumpangin tangan. Kamu sembuh. Ada orang sakit COVID kritis, gigil kepanasan, gigil panas dan dingin. Saya tumpangin tangan. Saya katakan kepada keluarganya, besok nggak sampai seminggu akan meninggal. Ternyata 3 hari meninggal. Seluruh keluarganya satu rumah, COVID kritis. Saya, maaf, tidak. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya membayangkan diri saya. Saya ini airnya, Tuhan kapnya. Jadi ketika saya mendoakan zaman kritis-kritisnya banyak orang mati karena COVID. Setiap hari saya doakan orang COVID. Tidak ada satu di rumah saya kena COVID. Pada waktu COVID anak saya makan-makan steamboat bersama-sama temannya 10 orang. Ternyata besoknya ada yang terjangkit positif semua. Tapi Tuhan sudah berjanji dalam hati saya, Tuhan sudah berjanji bahwa saya mendoakan orang sakit apapun tidak akan tertular. Ternyata janji Tuhan, Tuhan itu setia, pasti menggenapi janjinya. Kalau kita juga melakukan perintahnya. Tidak ada di rumah saya ada cucu ponakan kecil-kecil, tidak ada COVID, orang-orang pakai masker NN yang dirangkep 9. Teman saya pakai kalungnya anti apa ini? Kalung, yes, itu di rumahnya pakai apa ini? Di kantornya penghisap. Saya bilang, wih, perlengkapan untuk masker ini lengkap. Sekalian apa spring bed pisang. Tutup sampai saya bilang begitu. Saya tidak pernah bingung pakai masker. Ini sungguh, ini saya berbicara di hadapan Tuhan.
tidak ada yang namanya COVID. Sampai hari ini saya berdekatan Pak Gani, siapa-siapa buat, saya tidak pernah sakit batuk sampai hari ini. Bukan saya hebat, bukan saya makan konsumsi obat-obatan yang bergizi untuk anti sakit, enggak. Saya tahu Tuhan saya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Tidak mungkin. Kalau memang saya ini nantinya harus pulang, bukan karena sakit penyakit, karena kontrak sudah tamat. Jadi berhenti dari ketakutan, keraguan, kebimbangan. Karena itulah yang membuat kita tidak bisa menerima janji-janji itu. Dan kita adalah anak Allah yang Tuhan sudah katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawamu pada kemenangan. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak bisa mengingkari janjinya sendiri. Karena Tuhan berkata semuanya jadi. Bagaimana? Apa yang sudah Tuhan katakan itu pasti jadi. Tapi kenapa kita tidak bisa menerima? Karena di dalam hati kita, pikiran kita masih bekerja sama dengan cara roh dunia. Memang iblis itu, akses iblis itu untuk menghantui kita, memisahkan kita dari Tuhan melalui pikiran kita. Dibuatlah kita ketakutan, emosi, iri hati. Terus terkuasai oleh masalah persoalan. Ini 600 ini, kalau bukan karena Tuhan 600 sudah berangkat enggak, hidup enggak. Enggak game over ini, sungguh. Maaf, ya, enggak jelas. Berangkat enggak, hidup enggak. 600 bukan main itu. Kalau orang biasa sudah pecah pendaran dalam tempo 2-3 hari. Bablas. Tuhan menyertai. 600 itu enggak kaleng-kaleng tuh. Enggak biasa itu. Itu luar biasa itu. 200 lebih aja sudah stroke orang. 200 saja sudah 210 lah, 220 stroke. Lebih dari itu pendarahan, pecah. Saya sedikit mengerti karena suami saya dulu sakit-sakitan. Jadi sekarang tanamkan dalam hati pikiran kita bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Pemenang sebab Tuhan sudah menetapkan kita, dipilih, dipanggilnya untuk memberikan kemenangan. Yesus katakan di atas kayu salib sudah selesai. Semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Kutuk, dosa, kemiskinan, sakit, penyakit sudah dikalahkan Yesus. Yesus bangkit, menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Dan itu tanamkan dalam diri kita. Ketika kita menghadapi apapun yang terjadi, apapun juga, katakan kepada diri bahwa aku adalah orang pemenang. Pasti menang. Sebab Yesus katakan semua sudah dikalahkan oleh Yesus, sudah selesai. Kemenangan itu adalah milik kita, milik kepunyaan anak-anak Allah. Jadi percaya dan percayai perkataan firman ini akan hidup dan engkau akan mengalami, menikmati, mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Kemenangan, menang dari kemiskinan, menang dari sakit penyakit, apapun. Orang mau menjatuhkan kita, tidak akan pernah kita bisa jatuh kalau kita tidak memikirkan itu. Kita kalah kenapa? Karena kita selalu mengingat sakit hati, loro hati, cek ngenyek orang itu. Masih aku tidak punya, cek menghina nih. Nah, ini perkataan yang mengutuki diri kita sendiri. Cek ngenyek orang itu ambek aku loh. Kok ngenyek orang? Berarti kita yang ngenyek diri kita sendiri. Cek menghina orang itu ambek aku. Loh, dia tidak mau ngomong begitu. Kita yang ngomong. Menghina diri kita sendiri. Kita diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Yesus. Dan sudah ditetapkan menjadi menang. Berkemenangan. Jadi kalau kita kalah, bukan Tuhan tidak di pihak kita. Mindset kita yang menutup, menghalangi rencana
maksud daripada Tuhan itu sendiri. Kita doa. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Ayat ini adalah ayat favorit saya. Ketika saya mengalami masalah, waktu itu saya punya usaha di TP. Saya kan jualan semua kopian, Louis Vuitton palsu, semua kopi. Ya, waktu itu kopian semua yang saya jual di toko saya palsu-palsu, tembakan, bukan asli. Louis Vuitton palsu, Prada palsu, saya jualan tas, sabuk, semua palsu, bukan palsu, tembakan ya, buatan Hongkong, bukan asli dari kayak Versace, bukan dari KW, yang sekarang. Singkat cerita, waktu itu saya ada gerebekan dari Jakarta ya, digerebek. Polisinya waktu itu dari Polwil itu disingkatan. Dari Pasar Atom sudah digerebek. Saya langsung barang-barang saya di toko ini kan toko saya, sepatu laki, sabuk, dompet, tas semua, KW semua. Saya angkut bersih sampai gudang-gudang, sampai atas-atas yang namanya lemari. Itu saya angkut, bukan saya masukkan gudang, saya masukkan ke mobil saya dipakai. Saya masukkan mobil. Selesai, tenang saya. Semua kena gerbek, ditahan semua. Yang kemarin-kemarin itu paling murah kena waktu itu. Ya. Kalau yang dari Pasar Atom itu masih murah karena ya nggak tahu lah, pokoknya lebih kecil gitu ya kira-kira. Jadi maksimal paling murah waktu itu kena 10 juta di zaman waktu itu. Sementara yang di TP Tunjungan Plaza waktu itu kena ratusan juta semua. Ya. Tapi saya sudah tenang, sudah masuk mobil semua, nggak ada. Tapi ingat, semua palsu tidak akan bisa dihindari. Sudah beres ini gudang, plafon, rak sudah saya bereskan. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu di ronda, singkat cerita, plafon semua laci total di ronda, tidak ada ketemu. Saya dengan senang-senang hati saja, aman-aman saja. Apa yang terjadi? Di pojok etalase saya itu ada gantungan kunci LV yang besarnya hanya segini, separuh dari hati saya. Dipegang, terbukti bahwa saya ternyata ada jualan palsu. Ketika dipegang, saya suruh menghadap ke Polwil. Waktu menghadap ke Polwil, suami saya bilang, jangan, nanti kamu tambah diperes gitu ya. Tambah dengan saya punya keponakan saya menghadap dari jam 10 sampai jam 3
tidak dikeluarkan. Saya tunggu di luar, saya baru bertobat. Cuman saya ini waktu bertobat itu tiap jam saya ini nyembah, nggak ngerti nyembah apa, saya nggak bisa berdoa. Saya cuma buka ayat, selalu keluar Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allah yang menyertai kamu. Kamu akan keluar menjadi dengan tanganku aku membawamu pada kemenangan. Sebentar lagi kok keluar terus, padahal saya tidak bisa buka ayat, saya tidak bisa buka Alkitab. Selalu yang keluar seperti itu. Singkat cerita, orang-orang yang baru diinterogasi tadi itu mukanya memar semua karena kena denda semua. Akhirnya ponakan saya dikeluarkan, tapi kalau mamamu tidak datang ke sini besok, tak penjarakan mamamu, katanya si Polwil bilang begitu. Akhirnya ya sudah, saya besok menghadap ke Polwil. Pada waktu saya menghadap Polwil, saya ini cuma berkata dalam nama Yesus nggak bisa. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya aku, aduh Tuhan nek kedenda sakit akan ya, aku nggak mau Tuhan, bahasa saya gitu. Buka ayat Yesaya 41 ayat 10. Jika cerita saya diinterogasi, saya jawab, yang saya ada 4 polisi di depan saya sendirian. Saya ditanya, waktu itu sekarang saya lupa. Waktu ditanya, saya menjawab, katanya polisi yang sebelah, yang bagian ngetik, Bu, ibu kalau jawab gitu ibu tak penjarakan. Terus gimana Bu, Pak, tolong bagaimana? Dia ngajari saya untuk menjawab. Terus saya bilang, oh Pak, tolong ketikkan jawaban ini aja. Saya bilang gitu. Ya, ditanya lagi, saya salah lagi, dimarahi sama polisi sebelah. Bu, ibu jawab jangan kayak gitu. Ibu kena denda 100 juta loh Bu. Nggak pulang loh Bu hari ini Ibu. Terus gimana Pak? Saya jawab gimana Pak? Diajari dia menjawab. Saya ngomong sama interogasi saya, Pak tolong ketik jawaban seperti ini loh Pak. Ya toh. Mulai pagi sampai sore saya ya dibentak-bentak, dan tapi saya nggak mikir, saya nggak ngurusin dia mau bentak-bentak. Yang dalam hati saya, yang penting apa caranya supaya saya nggak kena denda dan tidak ditahan lama-lama. Ingat Yesaya 41 ayat 10. Jadi satu-satunya dari orang yang tertangkap, saya disuruh pulang tidak dikenakan biaya apapun. Yesaya 41. Makanya ini saya paling suka ayat ini. Ditambah lagi suatu hari akhirnya saya menjadi pendoa. Banyak teman-teman yang minta saya doakan. Ada seorang notaris kaya raya. Dia hanya satu salah transaksi memasukkan uang 500 juta, gimana akhirnya ketahuan pajak, akan didenda kena berapa ratus juta kena pajak. Saya mendoakan supaya dibebaskan, supaya roh serakah dari para pajak supaya tidak menekan gitu ya, supaya mereka menjadi seorang orang yang takut akan Tuhan. Tuhan katakan, kasih Yesaya 41 ayat 10. Gimana Cik? Ya sudah, menghadap saja ke pajak. Ya toh, hadapi dengan tenang. Ya toh, kamu berdoa supaya ada campur tangan Tuhan. Singkat cerita, tidak panjang-panjang. Adakah urusan dengan pajak tidak bayar sama sekali? Ya ini, tidak bayar sama sekali dengan pakai ayat Yesaya 41 ayat 10. Tidak berhenti sampai di situ. Teman saya perempuan, dia suka main bikin gestunta ya, gretek kartu tahu ya, gretek kartu kredit, nanti tukar tunai, kena potong 2,5%. Dia dilaporkan, temannya iri, dilaporkan sampai dipanggil Polda, ada kesalahan dan lain-lainnya, saya nggak ngerti. Padahal ini kan kasus kecil, tapi yang manggil ini Polda. Teman saya tidak bisa tidur, badannya sampai ngereweli setiap hari karena yang ngundang Polda. Saya berdoa 2 hari mendoakan, Tuhan katakan Yesaya 41 ayat 10. Singkat ceritanya, lolos tanpa kena biaya apapun. Amin. Tidak lama kemudian, dalam waktu beruntung, saya punya teman juga kena pajak. Waktu itu akan diminta pajak, harus membayar 1 miliar. 1 miliar. Teman saya ini pengusaha pas-pasan. Ya toh, waktu itu saya lihat itu uangnya di bank nggak ada 1 miliar. Ya.
Dia nangis ketakutan, suami istri nangis ketakutan. Sak milet jual rumah ini. Saya doa, Foni, Tuhan katakan, kasih ayatku, Yesaya 41 ayat 10. Terus, ya apa Foni aku menghadap wajah ke pajaknya. Ingat ada janji Tuhan, kamu harus tanamkan dalam hati pikiranmu, yakin bahwa kamu menjadi pemenang. Yakin kamu keluar menjadi pemenang, tidak akan kena biaya apapun. Nggak ada Cik, katanya. Nggak ada Cik. Nang pajak metu terus gak bayar itu gak ada Cik. Nek kamu jawab gitu ya bayar nih sak milet. Ya nggak gitu Cik. Nggak gitu terus gimana? Saya bilang, kamu belajar percaya ambil janjinya Tuhan. Tuhan itu berkata semuanya jadi. Tuhan berkata semuanya ada. Ya toh. Engkel-engkelan. Di doa no engkel. Ya toh. Disuruh bayar 1 milet gak gelem nangis-nangis. Repot. Saya bilang gitu. Saya ini kan kayak orang sabar, kayak bapak kita ini semua berpon. Saya bilang, yakin Yesaya 41 ayat 10. Tanamkan dalam hati pikiranmu. Kamu yakin menjadi pemenang. Pemenang, katakan kepada dirimu, pemenang, aku pemenang, aku pemenang. Pada waktu menghadap, besok masih disuruh menghadap lagi. Sampai beberapa kali dalam seminggu, tidak tahu berapa kali pun. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mustahil. Yang namanya kalau sudah ketangkep pajak, nggak bayar plus itu, nggak ada sejarahnya. Diloloskan 0, tidak bayar apapun. Yesaya 41 ayat 10 ini luar biasa. Jadi mulai hari ini, tanamkan ke dalam hati kita, menghadapi apapun, yakin dengan janji-janji Tuhan. Kita jadi pemenang. Ya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu